Kan ini jadi masalah juga nih Om. Kadang di apa ayat ini sama ayat ini kontradiksi gitu. Nah itu. Nah, itu. Jadi sebenarnya di dalam Alkitab itu tidak ada kontradiksi sama sekali karena itu semua berasal dari Roh Kudus. Tidak mungkin ada. Nah, tetapi kita harus mempelajari pelan-pelan dan lihat konteksnya, gitu ya. Lalu ada perbedaan konteks yang besar juga perjanjian lama dengan perjanjian baru. Iya iya Om. Ya kan karena disalahinnya kadang itu tulisannya udah nggak asli katanya, makanya jadi terjemahannya banyak yang hilang gitu. Nah, justru ya kalau Alkitab Kristen ini jauh lebih bisa dipercaya. Karena apa? Karena penulisan dengan peristiwa itu bedanya tidak terlalu jauh. Iya. Jadi kalau misalnya peristiwa Yesus kira-kira penyaliban dan kebangkitan tahun 30 abad pertama Masehi. Lalu penulisannya itu sebelum tahun 70, jadi nggak lewat dari 40 tahun kebanyakan. Sudah ditulis tahun sebelum tahun 70 Masehi abad pertama. Oh iya. Jadi kalau kitab-kitab yang kitab suci lain-lainnya itu ya, itu jaraknya jauh, kadang-kadang ratusan tahun. Tapi mereka berani nggak coba gitu ya? Enggak, cuman Kristen selalu dihujani dengan kritikan, dengan serangan itu nggak apa-apa. Kita kan ada kasih. Iya Om, kita kan ada kasih Om, beda ya. Iya. Jadi itu Alkitab kita itu perjanjian baru itu selama abad pertama itu tidak ada serangan terhadap Alkitab kita itu. Oh, nggak ada ya? Protes, katanya itu nggak benar atau tidak sesuai fakta. Iya. Bahkan awal abad kedua Masehi itu dikutip hampir semuanya oleh bapak-bapak gereja. Oh iya. Itu sudah abad pertama sebenarnya. Iya. Gitu. Nah, jadi secara sejarah itu betul-betul bisa Alkitab bisa diterima 100%. Karena bukan hanya dari kesaksian Kristen, tapi juga ada kesaksian dari sejarawan Yahudi. Iya. Sejarawan kafir itu orang Romawi, ada arsip-arsip juga yang membuktikan gitu, ada gitu orang yang namanya Yesus gitu ya, yang orang dituduh sebagai pemberontak karena dia mengaku sebagai Mesias. Oh iya. Jadi itu kalau secara sejarah itu kita itu lebih bisa dipercaya dibanding dengan yang lainnya ya. Gitu. Lalu belakangan itu ya abad ke-20 ya atau abad ke-19 20 itu banyak serangan-serangan tuh dari orang yang mengaku dirinya pintar. Gitu. Tapi ya puji Tuhan, arkeologi itu ilmu purbakala juga menemukan bukti-buktinya itu. Dan menemukan bahwa terutama itu soal penyaliban Yesus ya. Soal penyaliban Yesus itu betul-betul fakta sejarah gitu. Jadi kan ada orang bilang itu tidak mungkin Yesus disalibkan. Kalau kenapa Allah yang bilang ini anak Allah kok dibiarkan sampai mati? Katanya ada orang lain yang diserupakan dengan Yesus. Ada yang bilang Yudas. Begini, di perjanjian lama itu korban-korban binatang untuk penebusan dosa itu tidak ada artinya kalau tidak dipenuhi oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Ditambah lagi nubuatan di perjanjian lama tentang Mesias akan datang itu yaitu bahwa Tuhan akan datang ke dunia menjelma menjadi manusia juga di sana jelas untuk menembus dosa manusia. Nah, ditambah lagi perkataan Yesus, ajaran Yesus itu perkataan Yesus itu lebih dari 3 kali. Tuhan Yesus mengatakan nanti aku anak manusia ini akan ditangkap, akan dibunuh, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu lebih dari 3 kali itu perkataan Yesus. Ditambah lagi ada ajarannya. Sebiji gandum itu kalau tidak jatuh ke tanah dan mati tidak akan tumbuh dan tidak akan berbuah.
gitu. Oh, iya. Ya, dan perkataan Tuhan Yesus itu jelas juga mengatakan anak manusia menyebut dirinya datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi orang. Jadi kalau Yesus tidak disalibkan, itu berarti semuanya batal itu. Perjanjian lama batal, kata-kata Yesus batal, yang nggak mungkin lah langit dan bumi bisa hancur, tapi perkataan Yesus itu tidak akan tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Ya, ditambah lagi kalau Yudas yang disalibkan lalu yang bangkit itu siapa? itu jadi perdebatan lagi deh. Tidak bangkit, kalau Yesus tidak bangkit nggak ada gereja. Iya. Kan? Malah sampai sekarang kuasa Yesus tidak berubah. Iya. Kan? Betul. Mujizat. Nah, orang-orang sekarang ini banyak yang terima Yesus gara-gara mengalami mujizat. Iya, ada mujizat kesembuhan, ada mujizat yang lainnya. Juga di Timur Tengah orang-orang Arab itu banyak yang mengalami mujizat. Jadi Yesus itu karena Yesus dia bangkit, dia mengalahkan maut, dia berkuasa. Yang mati itu dalam keadaan manusianya. Iya. Dalam keadaan manusianya, kalau tua mah gak bisa mati, masa tua bisa mati. Iya. Itulah. Ya, gitu. Iya sih, makanya itu jadi perdebatan. Oh iya nih, sebelum saya lupa, untuk sobat Alkitab Ministry yang mau paham tentang Alkitab, tadi Om udah jelaskan inti-intinya. Kalau mau lebih lengkap ada di video yang sudah pernah kita bikin tentang memahami isi Alkitab ya Om ya. Silakan sahabat Alkitab Ministry bisa nonton itu tuh. Om jelasin tuh secara tuntas. Oke, itu Om tadi yang jadi perdebatan itu Om. Jadi kalau Tuhan yang nggak mati ya semuanya habis. Gitu. Tapi kalau orang-orang modern yang rasional itu mempertanyakannya justru kebangkitan Yesus, bukan penyaliban Yesus. Karena kalau Yesus yang kayak Yesus disalibkan itu fakta sejarah yang tidak bisa digugat. Itu tidak bisa digugat. Biarpun katanya ternyata itu Allah memberitahukan kata yang enggak bisa. Karena itu fakta sejarah yang tidak bisa digugat kalau tentang Yesus disalibkan. Ya, itu sampai jadi pengikut Yesus tuh, hebat tuh dia ahli kan, itu kitab sucinya dulu. Oh iya. Gitu. Karena dia melihat bahwa penyaliban Yesus itu fakta sejarah. Kalau begitu kitabnya yang salah dong. Nah, tapi kalau orang modern yang mempertanyakan tuh kebangkitan Yesus. Oh iya. Gak mungkin katanya kan, gak mungkin Yesus bangkit dari antara orang mati, mana bisa, ya kan? Iya. Nah, secara manusia memang tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Darah Yesus tercurah di kayu salib itu habis itu darahnya, apalagi waktu mau dipastikan itu ditombak. Iya. Iya. Jadi sudah habis darahnya, bagaimana bisa hidup nanti? Ya enggak, ada yang bilang Yesus itu pingsan katanya. Iya. Apa coba aja ditusuk sampai pingsan enggak? Kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Pertama saksi-saksinya itu lebih dari cukup. Iya. Bukan saja murid-muridnya dan ada murid-murid yang di Yerusalem, tetapi juga ada kira-kira 500 orang saksi hidup. Saksi hidup. Gitu. Waktu 1 Korintus ditulis itu kebanyakan masih hidup, bisa ditanya. Oh. Kemudian itu ada nubuatan di Perjanjian Lama, Mesias itu apakah? Ya, lalu perkataan Yesus juga yang lebih dari 3 kali. Dia akan bangkit kembali. Lalu ada lagi, kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada gereja. Tidak ada gereja. Lalu juga murid-murid itu, rasul-rasul itu berani mati menyaksikan kebenaran, bukan kebohongan. Kalau orang menyaksikan kebohongan rela mati, ya nggak mungkin bisa konsisten. Tapi murid itu rela mati karena mereka saksi. Kami saksi melihat sendiri bagaimana Yesus itu lalu bangkit dari antara orang mati. Iya. Nah, terus sampai sekarang orang yang menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh ya mau bertobat, terima percaya itu mengalami hidup baru. Jadi kebangkitan Yesus menjadi dasar kebangkitan baru, kehidupan baru.
dan menjadi juga dasar pengharapan Kristen. Tapi kita masuk ke surga kalau Yesusnya nggak bangkit, bohong. Bagaimana Yesus bisa menjamin? Yesus bangkit, mengajar lagi 40 hari. Dia pelan-pelan naik ke surga, menyediakan tempat katanya. Itu siang-siang hari waktu Yesus naik ke surga. Iya sih. Gitu. Jadi tentang kebangkitan Yesus itu yang banyak diserang sebenarnya, bukan kematiannya. Kalau Yesus disalibkan itu fakta sejarah yang tidak bisa diganggu. Gugat lagi, iya. Ya makanya Tuhan Allah itu tidak mungkin mengubah sejarah lagi. Iya. Tidak jadi dilakukan, orang sudah terjadi. Iya. Gimana sih? Iya. Ya makanya itu sih karena sering baca sepotong-sepotong kata Om tadi kan. Bacanya sepotong sih, nggak lihat sebelumnya atau sesudahnya ayatnya apanya gitu, bacanya sepotong. Jadi aja itu betul kata Om juga tadi. Sekarang orang ributin peristiwa salib, udah nih nggak bisa mutlak. Sekarang ributin masalah kebangkitan. Kalau Tuhan Yesusnya palsu ya nggak mungkin bangkit dong ya Om ya. Logikanya gitu kan Om. Kalau Tuhan kan pasti bangkit. Gitu udah logikanya. Dan tidak ada gereja. Oh iya ya Om ya. Tapi kan Tuhan Yesus nggak bikin gereja kan Om. Jadi Yesus yang bangkit itu kan mengumpulkan lagi murid-muridnya. Iya. Mengajar lagi. Sesudah itu 10 hari sesudah kenaikan ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Itu untuk bisa memberikan hidup baru itu kepada orang percaya. Iya. Karena kan kalau di Alkitab sih memang ditulis ya Om di Kisah Para Rasul itu kan ketika di Antioquia itu pertama kali disebut sebagai orang Kristen kan. Tapi nggak disebut pertama kali itu berdirinya gereja gitu. Maksudnya gitu. Pertama kali berdirinya gereja itu di Yerusalem pada hari Pentakosta itu. 50 hari sesudah kebangkitan Yesus. Oh itu bisa dianggap sebagai pertama berdirinya gereja ya? Iya itu berdirinya gereja. Kalau di Antioquia itu pertama kali disebut orang Kristen itu yang gabungan, ada Yahudi, ada non Yahudi. Wah kalau kita nggak ngelihat ke situ Om berarti makanya punya pemahaman agama Kristen ya Om ya itu agamanya Paulus kan jadi dibilangnya kan. Padahal bukan kan kalau dari situ. Itu juga yang banyak disalahpahami. Iya. Katanya kamu itu menjadi Kristen menurut ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Iya. Beda ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Iya. Itu juga orang yang belajar Alkitabnya tidak teliti. Pertama-tama, sesudah Rasul Paulus ketemu dengan Yesus yang bangkit mengalami iman, maka pengertiannya tentang Mesias di Perjanjian Lama itu diperbarui oleh Roh Kudus sehingga dia menggali lagi Perjanjian Lama. Jadi ada Paulus itu pertama-tama itu dasarnya Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Nah, yang kedua itu waktu Paulus itu sudah banyak orang rasul-rasul atau orang Kristen yang punya catatan ajaran Yesus. Catatan mengenai Yesus belum. Catatan-catatan. Itu Paulus juga dapat catatannya. Hanya nggak disebut istilahnya itu semacam didake atau apa. Nah, itu jadi pertama dasarnya Paulus itu penyelamat. Kedua dari catatan orang Kristen tentang Yesus. Yang ketiga pengalamannya. Yesus itu mengapa? Saul, kenapa kamu menganiaya aku? Gitu. Saulus kan yang kemudian jadi Paulus bingung. Saya tidak menganiaya Yesus. Siapa engkau Tuhan? Aku ini Yesus. Saat dia menganiaya orang Kristen, tapi Yesus dianiaya. Nah itu Yesus menunjukkan orang Kristen itu memang mengikuti dia, maka yaitu mengikuti dia yang teraniaya yang sampai mati di kayu salib. Nah terus. Jadi ajarannya itu juga berdasarkan apa lagi? Berdasarkan ketemu sama rasul-rasul. Paulus ini. Nah, jadi dia dia mengetahui lebih jelas lagi. Memang Paulus yang belum ketemu sama Yesus, tapi ketemunya kan Yesus sudah bangkit kita. Nah, terus ada lagi. Jadi Paulus itu dibanding dengan rasul-rasul yang lain, Paulus yang paling berpendidikan tinggi.
Dari dia menulis surat kepada gereja di kota Roma, gereja di Galatia, itu dengan lebih jelas, terutama di gereja kota Roma. Dia menjelaskan tentang ajaran keselamatan. Gitu. Jadi banyak orang mengatakan itulah katanya orang yang mengikuti ajaran Paulus. Padahal Paulus itu hanya membuat jadi lebih apa? Lebih rasional, lebih tersusun. Itu di surat Roma itu. Oh iya. Ini enggak. Jadi seolah-olah orang Kristen itu berpegang kepada ajaran Paulus. Padahal Paulus itu hanya menjelaskan ajaran penyelamat dan ajaran Yesus. Sih. Karena masih kalau secara itu ya kadang Alfa sendiri juga kadang suka nggak bisa jawab tuh Om. Kan terbukti sih betul. Coba lihat di Alkitabnya katanya. Itu kebanyakan apa? Suratnya surat-surat Paulus katanya. Yang Yesus itu cuma 4 aja Injil katanya gitu Wak ya. Nah itu sempat beduk gitu. Tapi bisa. Jadi itu coba dicocokkan. Ajaran Paulus itu tidak ada yang menyimpang dari ajaran Yesus. Iya. Dari Matius, Lukas, Yohanes, semua itu Paulus tidak pernah bertentang. Iya. Ya itulah makanya Om. Caranya dia itu lebih tersusun, karena dia pendidikannya memang yang paling tinggi waktu itu. Oh, jadi makanya mungkin juga dia dipercaya sama teman-teman rasul yang lain ya Om ya, supaya dia yang menuliskan gitu. Tapi kan dibantu sama Lukas ya Om ya? Itu ada yang dibantu Lukas itu surat yang kemana tuh ya, tapi tidak semua. Rasul Paulus memang juga mata juga kurang bagus, jadi dia adalah sekretarisnya yang menuliskan. Oh iya. Karena pernah lihat sih ada film yang di film itu ya yang menggambarkan bahwa Paulus tuh dibantu sama Lukas salah satunya gitu. Terus ada yang ikut sama Paulus itu siapa Om? Barnabas ya yang ikut Paulus tuh. Nah itu gitu. Cuma kalau sebelum dikirim itu kan dibacakan lagi baru dia tekan kalau sesuai dengan iya. Dia kan dikte, terus dituliskan, disusun, diedit, lalu ditekan. Oh jadi resmi ya Om ya, sah. Iya, bukannya kata Paulus begini, enggak. Kalau yang namanya surat Rasul ditekan. Sebelumnya dia cek juga apakah bertentangan dengan perjanjian lama, apakah bertentangan dengan ajaran Yesus, apakah bertentangan dengan ajaran rasul-rasul. Paulus mencek dulu kalau sudah ini benar, ini maksud saya mau tulis ini, baru dia tekan. Oh, berarti bukan sembarangan ya, makanya jadi kitab ya Om ya. Dan gereja abad pertama itu dia sudah tahu ini siapa yang nulis. Mereka kenal dengan Paulus itu. Jadi siapa penulisnya, isinya apa, gereja pertama itu juga periksa. Kalau misalnya ini ada surat dari Paulus, mereka nggak sembarangan langsung itu, dibaca dulu. Ini tidak bertentangan dengan ajaran Kristen, apakah dari perjanjian lama, kan waktu itu perjanjian lama ya. Iya. Apakah dari ajaran Yesus gitu ya, tidak bertentangan, maka mereka menerima, nggak ada masalah. Abad pertama, abad kedua, sampai abad ke-4 gitu ya, waktu penyusunan kanon itu standar bahwa ini betul dari rasul-rasul. Itu berdasarkan bukti-bukti historis ya, saksi-saksi yang ada waktu abad ke-4 penyusunan kanon itu, mereka baru menerima ini memang asli gitu. Dan Roh Kudus juga yang menyungguhkan, ini pasti ini dari rasul, apakah itu Matius atau Yohanes gitu ya. Kalau Markus itu kan sekretarisnya Petrus. Markus sekretaris Petrus. Penerjemah sekaligus sekretaris. Gitu. Kalau Lukas itu dari seperti wartawan. Lukas itu memang murid Paulus, bukan murid Yesus. Tapi dia menyelidiki itu dari saksi-saksi mata. Selidiki banyak gitu ya. Lalu dia saring lagi. Lalu dia sesuaikan dengan Injil yang sudah ada. Gitu. Tapi itu berdasarkan saksi-saksi mata. Yang hidup, saat itu yang hidup ya Om ya? Sumbernya ya? Hidup. Iya. Nah, kalau Yohanes itu lain lagi. Dia memang murid asli. Iya. Tetapi waktu membaca
Injil Matius, Markus, Lukas ini ada yang kurang ini untuk dipahami oleh jemaat biasa. Jadi dia bikinlah itu versinya Yohanes. Iya. Dia maksimalkan, tapi dia susun itu untuk melengkapi. Itu siapa sebenarnya Yesus itu? Dan mujizat-mujizat apa yang membuktikan Yesus itu sebenarnya penjelmaan dari firman Allah. Itu apa Injil Yohanes. Nah Om, karena Om lagi ngomongin Injil Yohanes nih Om, ini pernah ada yang tanya juga nih. Kan Yohanes menuliskan Injil Yohanes. Dia itu kan juga hidup ya Om, semasa Tuhan Yesus kan, ikut sama Tuhan Yesus. Iya, murid yang dikasih yang mengakunya. Itu yang Yohanes 17 itu kan doa Tuhan Yesus. Nah ada yang nanya Om, kok Yohanes tahu sih sampai panjang gitu doanya gitu, dari mana dia tahu doanya Tuhan Yesus gitu untuk murid-muridnya? Bagaimana Yohanes tahu apa? Doa untuk murid-muridnya yang Yohanes 17 itu Om. Itu kan ngikut ya. Dia dengar sendiri, dia lihat. Oh gitu Om ya. Yohanes itu kan murid yang paling dekat dengan Yesus. Iya. Tapi mungkin juga itu apa sedapatnya yang dia dengar yang penting kali Om ya, yang menurut Yohanes penting gitu. Kalau nih, semua yang dituliskan di Injil itu termasuk doa Tuhan Yesus di Yohanes 17 itu. Iya. Itu intisari. Iya kan? Misalnya saja di bukit di Matius 5 sampai Matius 7. Iya. Matius 5, 6 dan 7. Itu ringkasan dari khotbah Yesus dari pagi sampai malam. Iya ya, kalau ditulis segini Om. Kalau ditulis segini ya. Kalau kita baca dari Matius 5, Matius 6, Matius 7, setengah jam selesai. Iya. Dari pagi sampai malam. Iya Om. Jadi itu semua, itu Injil itu hanya ringkasan dari riwayat Yesus gitu. Iya. Nah yang belakangan tahu nggak itu yang dipermasalahkan? Yesus umur 12 sampai umur 30. Iya. Iya. Yesus itu ada di Nazaret, cuman kerjaannya itu menggantikan papanya yang meninggal agak muda kayaknya. Yusuf itu cuma Indonesia. Oh iya iya. Nah, ada keterangan di kitab Injil itu, bukankah ini anak Yusuf, kita tukang kayu, tapi juga ada, bukankah dia ini tukang kayu, katanya. Jadi Yesus itu jadi tukang kayu dari umur 12 sampai umur menjelang 30 dia. Jadi tukang kayu, jarang ngomong. Lalu dia itu selama dari umur 12 sampai 30 itu dia betul-betul perjanjian lama itu seperti menyatu dengan dirinya. Gitu. Iya. Jadi itu dia kan manusia, jadi dia perlu waktu itu menyerap perjanjian lama itu menjadi satu dengan diri. Iya. Tidak ada yang terlewat. Iya. Biarpun koma itu perjanjian lama itu masuk di dalam dirinya. Itu dari umur 12 sampai umur 30. Dan ada di sana. Nah kalau ditulis mau ditulis apa? Saudara-saudaranya aja, adik-adik secara manusia ya, anak-anaknya Maria dan itu. Nah itu sepertinya tidak dekat dengan Yesus, tetapi mereka kagum karena Yesus ngomong salah aja enggak. Yang ngomong karena dia lebih banyak bekerja dan banyak menyerap perjanjian lama itu menjadi satu dengan dirinya. Iya. Jadi kemana Yesus umur 12 sampai umur 30 Iya. Jadi tukang kayu, tapi apa aja selain dia kerja ya, kalau siang kerja. Iya. Kan? Sampai menyerap perjanjian lama itu supaya menyatu dengan dirinya. Lalu memikirkan kembali untuk ajarannya yang di dalam perjanjian baru. Kan beda penyelaman yang baru. Tapi itu tidak ada titik koma yang lewat dari Yesus. Perjanjian lama itu. Lalu dia tafsirkan kembali. Iya. Mungkin itu saat itu justru saat penggenapan perjanjian lama sama Tuhan Yesus juga ya Om ya. Banyak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di umur 12 sampai 30 itu merupakan penggenapan gitu. Kalau 12 sampai 30 itu kalau Yesus berbuat tidak misalnya apa, itu belum dianggap karena belum dianggap dewasa. Memang 12 itu dianggap seperti dewasa sebagai anak Torah. Tapi untuk pelayanan itu
harus menunggu sampai umur 30. Itu aturan orang Yahudi. Iya. Gitu. Oh, supaya jadi, masuk gitu ya. Anak-anak juga nanti saksinya remaja lagi. Remaja kan suka banyak haram. Iya sih, Om. Jadi Yesus itu khusus menyiapkan diri gitu untuk pelayanan kalau sudah waktunya. Iya, kadang kalau saya jawabnya yang nanya kemana tuh umur 12, ini bercanda saya, Om, saya bercanda. Kemana tuh Yesus umur 12? Ih, kepo, saya gituin aja. Ya, umur 12 aja udah hebat, ya kan? Oh iya. Tapi itu belum, karena dia harus menyerap sampai menyatu dengan dirinya. Nanti dia tafsirkan kembali untuk dia ajarkan, gitu. Oh, katanya riwayat Yesus nggak lengkap, katanya. Sudah ditulis di tukang kayu, bagaimana kalah? bikin meja, bikin lemari, bikin itu masih ditulis begitu. Jadi tukang kayu karena kita itu ringkas. Jadi tukang kayu kerjanya apa? Ya bikin jendela lah, bikin meja lah. Itulah. Masa mau ditulis di Alkitab yang begitu? Iya. Kan cukup. Itu tukang kayu. Coba salah sih, Om, kalau mau kritik Alkitab, Kidung Agung dibilang porno lah, ini dibilang ini lah, wah salah semua jadinya. Kalau orang yang negatif, waktu masih kecil ya, kenapa? Kalau di Quran ada Yesus, Nabi Isa itu membuat burung dari tanah liat. Ya, terus ada mujizat orang yang tangannya, anak-anak yang tangannya patah, dipegang-pegang jadi sembuh. Kenapa di Alkitab nggak ada? Itu karena Alkitab itu hati-hati sekali. Nanti kalau anak-anak itu saksinya siapa? Saksinya anak-anak lagi, nggak dianggap. Oh iya. Jadi kalau Alkitab itu begitu teliti supaya orang jangan meragukan. Nah, kalau orang masih meragukan juga, itu dasar manusia itu suka meragukan. Ampun deh. Iya. Kalau yang ya betul ya, Om, juga kalau ditulisin juga kan nggak bakal cukup, Om. Baca Alkitab segitu aja males orang, apalagi kalau ditulisin umur sampai 30. Khotbah di bukit ditulis, wah. Itu yang maksudnya Yohanes kalau satu-satu dituliskan itu selama 3 tahun itu mujizatnya itu siang dan malam. Jadi kalau misalnya cerita orang buta yang disembuhkan ceritanya segitu. Nanti ada berapa ratus kalau bikin dicerita semua, berapa ratus orang yang dijamah disembuhkan, atau berapa ribu yang ada berapa yang mata orang buta disembuhkan, ada orang bisa berjalan, ada macam-macam penyakit macam-macam yang tidak bisa disembuhkan oleh Yesus disembuhkan. Nanti kalau ditulis satu-satu bukunya seperti apa? Iya, makanya. Aduh, ya udahlah, Om. Itu mah yang kritik tapi tidak membangun. Pikiran manusia dengan pikiran Tuhan. Iya. Masa Alkitab itu nanti catatan kesaksian orang yang disembuhkan, sekian ribu orang. Ya itu namanya bukan Alkitab, itu namanya kesaksian. Kesaksian. Iya. Om, ini ada pertanyaannya masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pertanyaan lagi sebetulnya masih ada nih, Om. Tapi kayaknya waktunya kita nggak bakal cukup kalau 11. Ini saya tanya lagi, Om. Ini lagi rame nih, Om. Ada kok Alfa baru denger juga, Om. Orang pada ngomongin Yesus kembali itu maksudnya apa ya, Om? Gimana ya, Om? Ya, jadi itu salah satu ajaran Yesus dan janji Yesus bahwa dia akan datang kembali. Gitu. Nah, Yesus akan datang kembali. Yang pertama-tama akan datang kembali itu untuk menjemput atau pengangkatan orang-orang Kristen yang sudah lahir baru. Iya. Itu yang pertama. Dan itu tidak bisa dihitung waktunya kapan dan sebagainya. Hanya tanda-tanda secara umum disebutkan. Ya, itu. Jadi untuk mengangkat. Lalu sesudah itu ada pengadilan orang suci. Ya, itu yang sudah lahir baru itu, yang sudah melayani Tuhan itu. Nah, sesudah itu turun mendirikan kerajaan 1000 tahun. Tapi sebelum itu pengadilan orang hidup.
pengadilan orang hidup itu ada yang layak hidup, terus itu dalam kerajaan 1000 tahun, ada yang tidak layak untuk hidup, itu mereka yang kejamnya keterlaluan. Tidak. Itu ya dirasakan meskipun masih di dunia. Gitu, seperti domba dan kambing gitu. Ya. Jadi nah sesudah itu di akhir kerajaan 1000 tahun itu akan ada itu peperangan karena iblis menghasut itu kan, menghasut seluruh dunia. Jadi itu kan berkatanya, Yesus berkata di Yerusalem. Jadi nanti Israel akan dikepung oleh bangsa-bangsa. Gitu. Nah, kenapa gereja-gereja itu seperti tidak sama? Karena tentang kerajaan 1000 tahun aja itu dipikirnya seperti dongeng. Iya. Ada yang terlaksana. Kemudian ada lagi sepertinya Yesus datang kembali itu hanya bikin orang jadi pusing, gitu kan? Ada kan ya pendeta yang bilang, ayo tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan keluargamu, ya kita kumpul sama-sama menyambut ya. Nah, itu orang-orang yang punya banyak hutang tuh kesempatan tinggalin hutangnya. Iya. Nah, terus ada orang yang nggak bahagia dengan keluarganya juga tinggalin keluarganya gitu. Nah itu jadi ini supaya tahu juga ya, gereja Reform itu waktu itu Calvin belum sempat mengembangkan tentang akhir zaman itu secara rinci, termasuk kerajaan 1000 tahun. Calvin bilang itu masih seperti dongeng katanya. Jadi Reform memang tidak mengembangkan tentang nanti bagaimana kalau Yesus datang kembali. Hanya pokoknya datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup yang mati, udah aja. Atau tentang sorga dan neraka gitu. Itu ajaran Reform. Jadi meskipun Reform itu orangnya kebanyakan orang-orang pintar ya, orang yang terdidik, belajar teologi, tetapi soal akhir zaman tidak jelas. Nah, sebaliknya orang-orang Pentakosta itu karena banyak ragamnya ya, mereka mengembangkan sendiri tentang pengangkatan rame, tentang kerajaan 1000 tahun rame, gitu ya. Kita jangan berdebat lah soal itu. Kita hanya mengabarkan Yesus akan datang kembali, kita harus siap-siap. Jangan kita jadi orang Kristen atau Kristen KTP, tapi betul-betul percaya sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh sampai mengalami kelahiran baru. Itu yang paling penting. Lalu sebelum mengalami kelahiran baru harus bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan, dalam pemahaman firman Tuhan dan sebagainya. Nah itu yang paling penting, bukan soal hitung-hitungan, bukan juga soal sampai rinci gimana-gimananya nanti. Karena itu kan mempelajari Alkitab pun nggak gampang, ya. Jadi yang penting kita siap-siap gitu. Lalu tentang bangsa Israel akan dikepung bangsa-bangsa, itu kan sekarang sudah ada gejala-gejalanya. Tapi bagaimana itu terjadinya? Itu di Perjanjian Lama ada diceritakan. Saya mendalami ini lama. Jadi nanti akan ada perjanjian damai antara Israel dan Arab atau Uni Eropa atau PBB, saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Tetapi itu fakta perdamaian 7 tahun itu antara Israel dan bangsa-bangsa itu ya, digunakan oleh bangsa Israel ini untuk mendirikan Ka'bah itu, Bait Allah yang ketiga. Sudah persiapan sudah. Nah, begitu fakta perdamaian ditandatangani, Israel bikin itu, waduh luar biasa itu Bait Allah ketiga di Yerusalem nanti sekarang udah persiapan. Dasar-dasarnya udah disiapkan. Nah, itu lalu jadi timbullah reaksi kan, akhirnya marah itu. Kamu katanya Tekton berdamai itu maksudnya apa katanya? Akhirnya nanti dikepung lah itu. Nah itu yang dibilang masa kesusahan besar atas bangsa Israel. Gitu. Tapi saya tidak akan ceritakan, nanti banyak orang itu bayarnya dongeng kali. Ya udahlah, saya juga tidak mau berdebat ke masalah itu. Tapi kira-kira siapkanlah dirimu, ya kuatlah di dalam Tuhan, rohani, mental, jasmani. Siapkan dirimu, kuatkan imanmu, dan siap menyambut. Gitu. Jadi kita tidak tahu nih kapan persisnya, ya. Harus siap-siap, harus siap-siap. Itu yang saya tangkap dari Matius 24.
Kayaknya kita sudahi dulu, kalau diterusin bisa 1-2 jam ini Om baru selesai. Oke Om, aduh luar biasa sekali. Tapi di kesempatan kali ini, sahabat Alpetra, saya tidak akan meminta kepada Bapak Pendeta Yan Antoni untuk closing statement, karena semua yang kita bahas ini berupa tanya jawab. Silakan dicerna dengan baik, diasumsikan sendiri, jangan asumsi negatif, tapi betul-betul asumsi berdasarkan permohonan dari hati, supaya Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kita, sehingga ketika nonton ini semakin jelas, semakin mengerti, dan bisa mempertahankan iman. Oke Om, terima kasih nih Om untuk kesempatannya hari ini Om. Semoga minggu depan 9 pertanyaan lagi bisa dijawab Om. Iya Om. Saya mohon kesediaan Om untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, yang menyatakan diri di perjanjian lama kepada bangsa Israel dalam perjanjian baru, Engkau datang menjadi manusia. Kami bersyukur. Kami bersyukur kasih-Mu itu melebihi pikiran manusia, kasih-Mu juga melebihi dosa-dosa kami. Kami bersyukur kalau kami sudah digerakkan untuk percaya sungguh-sungguh untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Curahkan anugerah rahmat berkat-berkat dari surga berlimpah-limpah kepada semua sahabat Alpetra Ministry, kepada semua penonton juga, dan tolong kami untuk selalu mencintai Tuhan, mencintai keluarga, dan menjaga kesehatan. Kami panjatkan doa kami ini dengan ucapan syukur dan penyerahan diri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Amin. Terima kasih sahabat Alpetra Ministry. Sampai jumpa minggu depan. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Shalom. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Apa kabar? Selamat berjumpa di Alpetra Ministry Channel. Jika Anda berkenan, mari dukung kami melalui doa, subscribe, jangan lupa juga tekan loncengnya, dan sebarkan channel ini. Kami berharap melalui penyebaran channel ini nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih karena sudah mendukung kami. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.